Bisa kadang-kadang telat gitu, pasang. Bapak dan Ibu, mari kita ucapkan selamat malam kepada Pastor Gino. Selamat malam Pastor. Terima kasih atas kehadiran Pastor yang membawa berkat bagi kami di umat lingkungan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat malam. Selamat datang di rumah kediaman Bapak Ketua lingkungan kita, lingkungan Santo Vincentius de Lambar Utama, Paroki Santo Kristoforus Grogol, Jakarta, Bapak Made Darsana. Selamat malam Pak Made. Hari ini kita akan merayakan perayaan Ekaristi Kudus dengan wujud doa arwah bagi sahabat kita, bagi Ibu Ndekinta yang tercinta, Ibu Angeli Agustina Lambok Sitompul. Pastor, biasanya kami panggil Ibu Lambok ini Ibu Sitanggang. Jadi saya juga bingung. Lambok Sitompul itu nama pribadi ya. Ibu Sitanggang ini kami kenal sangat aktif dan pernah menjadi ketua WK di Paroki Santo Kristoforus Grogol. Perayaan Ekaristi Kudus akan dipersembahkan oleh Pastor Gino Farne Ubun MSc. Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersatu dengan Yesus dalam komuni kudus. Perayaan akan segera dimulai. Kita bangkit berdiri menyanyikan lagu nomor 3, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, teristimewa keluarga dari Ibu Agustina yang mencintai Tuhan. Pasti 7 hari yang lalu kita sedih, keluarga bersedih, berduka cita, menangis karena kepergian dari Ibu yang terkasih, Ibu Agustina. Sekarang sudah 7 hari. Tidak terasa 7 hari telah berlalu. Kesedihan itu perlahan-lahan mulai hilang, karena tentu saja kita dihibur, mendapatkan penghiburan, dan penghiburan yang paling besar yang kita peroleh adalah iman kepercayaan kita. Kita percaya bahwa Ibu Sitanggang telah berbahagia di surga.
Kenapa dia berbahagia di surga? Karena iman kepercayaannya. Karena dia percaya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Karena dia percaya selama hidupnya di dunia dengan keaktifannya di gereja, di lingkungan, dalam kehidupan bermasyarakat, dan itu menjadi amal perbuatannya, itu menjadi jaminan keselamatan bagi beliau. Maka malam hari ini bersama dengan keluarga, tentu saja sekali lagi kita sebagai orang yang percaya, kita bersatu hati, tak henti-hentinya kita berdoa kepada Ibu Sitanggang yang telah mendahului kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik hati, dan atas kebaikan hatinya itu dia memberikan keselamatan kepada Ibu Sitanggang. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, tentu saja kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar tetap ada tinggal bersama dengan keluarga, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan iman kepada mereka. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu kita membersihkan diri kita masing-masing dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati 7 hari meninggalnya Ibu Opat yang terkasih Agustina Lambok Sitopul atau Ibu Sitanggang yang sudah Kau panggil. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus. Engkaulah sumber segala kebaikan. Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Dengan hikmat kita mendengarkan sabda Tuhan. Silakan duduk. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hidup orang jujur ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketentraman. Meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam dapur api mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai kurban yang berharga. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan membasmi para musuh laksana api yang menjilat ladang jerami. Mereka akan menaklukkan para bangsa dan memerintah sekalian orang. Tetapi mereka sendiri akan dirajai oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang yang percaya pada Allah akan
akan memahami kebenaran dan yang setia akan bersatu dengan Tuhan dalam cinta. Sebab kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menanggapi bacaan firman bagian yang pertama dengan lagu nomor 28, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia
selalu ada dalam dua hal yang bertentangan. Ada senang, tapi di balik itu pasti ada susah. Ada tertawa, ada menangis. Ada sedih, ada gembira. Ada hitam, ada putih. Ada lahir, tapi juga pasti akan ada kematian. Kalau kelahiran itu ada dua kemungkinan. Jadi ada orang bisa bilang, oh ya, kita bisa supaya anak ini lahir, atau bisa juga tidak. Jadi berarti ada dua kemungkinan, bisa ya, bisa tidak dengan kelahiran. Tapi sebaliknya, kematian tidak ada kemungkinan. Jadi hanya ada satu saja. Kita hanya mengatakan ya dengan kematian. Kita tidak bisa mengatakan tidak dengan kematian. Iya kan? Jadi orang yang lahir pasti akan mati. Pertanyaan saya, kenapa? Jadi sebenarnya kematian itu biasa saja. Artinya bahwa semua orang yang lahir pasti akan mati. Siapapun dia pasti akan meninggal dunia. Cepat atau lambat, tua atau muda, kini atau nanti. Intinya bahwa kematian itu pasti akan datang. Kapan? Tentu saja kita tidak tahu. Jadi sebenarnya peristiwa tentang kematian itu biasa. Artinya peristiwa biasa, peristiwa di mana semua orang akan alami. Tidak ada orang yang mengatakan dia tidak akan alami dengan kematian. Jadi sebuah peristiwa biasa saja, di mana semua orang akan alami. Tadi pertanyaan pastor, kenapa kalau kematian itu membuat orang sedih? Kalau kelahiran membuat orang senang, ya kan? Kita gembira, kita bersuka cita dengan kelahiran. Tapi kenapa hal yang biasa yang akan dialami oleh setiap orang justru membuat kita menangis, membuat kita sedih, membuat kita berduka cita, gelap, putus asa, kadang-kadang putus asa. Ada banyak alasan, tentu saja kita bisa, masing-masing orang punya pengalaman, punya alasan masing-masing. Mungkin ada dua hal yang kita renungkan bersama-sama. Hal yang pertama, alasan kenapa kita sedih, berduka cita, kita menangis, padahal kematian adalah peristiwa biasa yang semua orang akan alami. Pertama, kenapa kita menangis? Karena kita tidak berjumpa lagi dengan orang hidup di dunia ini, tentu saja. Jadi kita berpisah untuk selama-lamanya. Ya. Orang berpisah sementara saja menangis, ya, apalagi orang berpisah untuk selama-lamanya. Iya kan? Kalau anak kita pergi merantau, ya, pergi studi ke luar negeri atau kemana jauh, pasti kita sedih, kita menangis. Padahal dia kan sementara, ya kan? Hanya sementara saja, nanti akan ketemu lagi. Kalau yang ini tidak. Kalau kematian secara duniawi, kita merasa bahwa orang ini pergi untuk selama-lamanya. Nah, kepergian itulah yang membuat kita sedih. Kepergian untuk selama-lamanya itu yang membuat kita sedih, menangis, berduka cita. Pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jadi karena kepergian itu hal yang pertama. Hal yang kedua,
Orang yang pergi itu adalah orang yang kita cintai. Ya. Saya kalau kita tidak mencintai, kita tidak akan menangis. Ya. Kalau kita tidak sayang, orangnya tidak dekat dengan kita tidak kenal, palingan ya begitu dengar, oh ini meninggal, ayah turut berduka cita, selesai. Ya karena kita tidak merasa dekat. Tapi karena kita merasa dekat, kita mencintai, dia menjadi bagian dari hidup kita. Dia ada dalam hati kita. Dia menjadi belahan hidup kita. Bagian dari hidup kita. Cinta kita yang luar biasa kepada dia, itu yang membuat kita menangis. Itu yang membuat sehingga kematian itu membawa kesedihan. Kematian membawa duka cita. Jadi hanya karena cinta. Jadi hanya karena cinta membuat kematian menjadi kesedihan. Saya yakin dan percaya karena Ibu Sitanggang dekat dengan kalian semua, aktif ya. Setiap hari ketemu ya, bersenda gurau, bercerita, baik ketemu di lingkungan atau di gereja, macam-macam kegiatan ya. Ada doa-doa lingkungan seperti ini, hadir, bercerita, tiba-tiba pergi ya. Pastor yakin pasti kita senang, sedih, kita berduka cita pada waktu Ibu Sitanggang meninggal. Karena apa? Karena cinta. Jadi semuanya gara-gara cinta. Jadi karena cinta itulah maka kita menangis dan kita sedih. Tapi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sebagai orang Kristen, apakah kita berhenti pada kesedihan? Seharusnya tidak. Apakah kita berhenti dengan menangis? Seharusnya tidak. Hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan. Hidup orang jujur ada di tangan Tuhan, dan siksaan tiada menimpa mereka. Saya tidak kenal Ibu Sitanggang, tapi saya kenal anak mantunya. Karena dulu di seminari. Tapi saya yakin dan percaya dengan cerita-cerita sepintas waktu saya datang ke sini tentang Ibu Sitanggang. Saya yakin orang ini orang jujur. Saya percaya orang ini adalah orang jujur, seperti yang dikatakan oleh kitab kebijaksanaan tadi. Memang setiap orang, setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, kekeliruan, pasti membuat kecewa orang, itu pastilah, tidak mungkin tidak ada orang sempurna di dunia ini, tidak ada orang. Pasti di antara ibu-ibu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang. Di lingkungan juga begitu, di gereja, pastilah semua orang seperti itu. Jangankan di antara ibu-ibu atau dengan bapak, antara pastor dengan yang lain umat, ya pastilah ada yang senang, ada yang tidak senang, itu sudah pasti. Ada kekeliruan, pasti Ibu Sitanggang juga pasti ada punya kelemahan, punya kekeliruan, itu pasti. Tapi saya yakin orang ini adalah orang jujur seperti yang dikatakan dalam kitab kebijaksanaan tadi. Kenapa? Pertama, dia percaya kepada Tuhan. Jadi kejujuran itu adalah iman. Iman kepercayaan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia setia dengan imannya. Dia setia menjadi orang Katolik sampai mati. Dari lahir sampai mati, dari sejak pembaptisan sampai kematian, dia tetap setia dengan imannya. Nah,
Kesetiaan inilah yang menurut kitab kebijaksanaan itulah kejujuran. Jadi orang yang setia dengan imannya dari lahir, baptis sampai mati, dia membawa tanda kemenangan Kristus menuju ke surga. Orang itu adalah orang jujur. Begitu. Jadi menurut saya yang paling pertama, paling utama itu adalah iman kepercayaan. Jadi kalau kamu mau supaya disebut jujur seperti dikatakan dalam kitab kebijaksanaan, maka setialah dengan iman kepercayaan. Sekali Katolik tetap Katolik sampai mati. Kenapa? Karena dia percaya, Sitangga percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Begitu. Itulah iman kepercayaan dia, dan itu menjadi jaminan keselamatannya. Hidup orang jujur ada di tangan Tuhan. Karena dia jujur, maka dia ada di tangan Tuhan, dan siksaan tiada menimpa mereka. Dia telah berbahagia di surga. Artinya siksaan tidak menimpa, berarti dia telah berbahagia di surga. Begitu. Nah, hal yang kedua menjadi konkret dari iman kepercayaan beliau adalah dia percaya kepada Tuhan yang memberi dirinya. Akulah roti hidup. Yesus itu adalah roti hidup. Barang siapa makan roti ini dan minum darah ini, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya tahu Ibu Sitangka pasti rajin misa, ya kan? Orang yang rajin misa pasti rajin menerima komuni, menerima tubuh dan darah Tuhan. Itu hal kedua, jaminan keselamatan dia. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia akan memperoleh kehidupan selama-lamanya. Tidak seperti mana roti biasa yang dimakan oleh orang Israel dan mati, tetapi barang siapa menerima Tuhan dalam hidupnya, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu bukan di dunia ini, tapi hidup selama-lamanya itu sesudah kematian. Jadi sesudah kematian itulah hidup kita untuk selama-lamanya. Kapan kita menerima itu? Sebenarnya sejak kita hidup ini, ketika kita pertama tadi setia pada Tuhan dengan iman kepercayaan kita dari lahir, baptis sampai mati, membawa tanda kemenangan Kristus. Dan yang kedua, kita setia menerima tubuh dan darah Tuhan pada waktu Ekaristi. Karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Akulah roti hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan dikandung oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, ibu kita, Ibu Sitanggang, yang telah meninggal 7 hari yang lalu.
Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persatuan para kudus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar ibu kita yang terkasih pada hari kebangkitan dihidupkan kembali dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga, dan para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah berdoa pula untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita saling mendoakan, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga kami berguna bagi keselamatan saudara-saudari kami yang sudah meninggal. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mempersiapkan persembahan roti dan anggur. Silakan duduk. Kita nyanyikan lagu nomor 20, Bawalah Persembahan-Mu Nanti. Bawalah persembahan-Mu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hati-Mu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti diri-Mu. Mari kita berdua. Berdoalah saudara-saudara yang terkasih agar persembahan-Mu dan persembahan-Mu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk hamba-Mu, Ibu Sitanggam yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga berkat kurban kudus ini, ia dilepaskan dari belenggu maut dan layak menerima hidup yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian, menyembah keagunganmu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam bersuka cita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Salam Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Kardinal Ignatius Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Sitanggang yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersatu dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sehingga sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Doa damai Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Beri salam damai satu kepada yang lain. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabar saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu tetap di tempat masing-masing, berdiri saja akan keliling. Amin.
Amin. Setelah buku komuni, mari kita nyanyikan nomor 36. 36. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus manusia. Yesus katalah, Yesus tinggal di hatimu. Aku lagi, Yesus sungguh satu dalam dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Ayat 2. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Mari kita berdiri. Marilah berdoa. Ya Allah, lipat gandakanlah belas kasih-Mu atas hamba-Mu Ibu Sitanggeng yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Berkat kurban yang telah ia terima, semoga berkat rahmat pembaptisan ia Engkau beri kepenuhan cinta kasih yang kekal. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dalam damai Tuhan. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus. Amin. Nomor 46, El Shaddai. Aku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus di hadapanku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku.
Terima kasih. Baik, sepertinya mungkin menurut Bapak Ibu, dan memang saya orang baru di sini, mungkin lebih bagus kalau saya perkenalkan diri sendiri dulu. Jadi saya adalah adik Pak Sitanggam. Kebetulan tinggal di Sulawesi Selatan di Makassar. Jadi begitu meninggal ini kakak, kita datang. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pastor Gino dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang rela meninggalkan kesibukan dengan acara-acara yang lain untuk mengikuti perayaan Ekaristi 7 hari kakak ini. Jadi saya juga mungkin sewaktu masih hidup kakak ini mungkin ada salah kata atau apa, mungkin bisa dimaafkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu yang bisa saya ucapkan, dan mungkin beberapa hari akan datang kami akan pulang ke Makassar, dan tolong Bapak Ibu doakan dan khususnya Pastor agar kami bisa tiba dengan selamat dengan keluarga di Makassar. Itu saja yang bisa saya ucapkan, dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan sebagai anak amang kami, Bapak kami yang terkasih, yang sudah hadir dari Makassar juga jauh-jauh kemari untuk mengikuti rangkaian acara pemakaman dari ibu kami, inang kami yang terkasih yang 7 hari telah dipanggil Tuhan. Nah, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada bapak kami dengan ibu kami. Ini juga ada bapak kami ya, bapak angkat, bapak dalam keluarga Batak begitu, jadi ya, bapak dan ibu saya menyampaikan terima kasih. Mungkin ada hal yang mau disampaikan juga, silakan. Pertama-tama kami ucapkan kepada Romo terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memimpin misa di sini, dan begitu juga kepada lingkungan anak kami Bapak Medio. Terima kasih juga karena telah meluangkan waktu meninggalkan pekerjaan masing-masing datang untuk memperingati 7 hari orang tua kami. Kami juga melihat dari semenjak meninggal ibu kami ini, semua lingkungan hadir dan meluangkan waktunya untuk beberapa kali kita misa di rumah duka. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada lingkungan di Jalambar ini. Dari Tuhanlah dapat balasannya semuanya. Sehat-sehat kita. Terima kasih. Inang, Inang ini ibu, ini adik dari bapak sedang. Sekali lagi terima kasih.
Bapak Ibu, mewakili lingkungan Santo Vincentius, kebetulan Romo saya dipaksa jadi ketua lingkungan. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Gino yang sudah berkenan memimpin perayaan Ekaristi. Sebenarnya ini peran pengganti. Romo Servi lagi sibuk sekali sehingga beliau tidak sempat hadir. Tapi ya puji Tuhan gitu ya, ketemu dengan Romo Gino. Dulu sempat ketemu rupanya gitu. Jadi sekali lagi banyak terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Romo. Romo ini baru menyelesaikan studi S3 dari Filipina, teologi. Nanti tidak lama lagi kembali ke Skolastika Seminari Tinggi Pineleng untuk mengajar bisa. Jadi dosen gitu ya. Jadi selamat Romo ya. Jadi selamat berkarya. Romonya para Romo. Ya, baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, umat sekalian yang hadir. Mohon maaf ini karena tadi bangkunya disiapkan 20. Pak Jim bilang berapa bangkunya? 20 aja. Ternyata lebih banyak gitu ya. Terima kasih juga Pak Jimmy yang sudah siapkan segala sesuatunya, Uing dan semua teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam karya dan pelayanan kita. Baik, makan sudah disiapkan oleh keluarga seadanya di Bapak. Jadi mohon doa kembali dari Bapak. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas banyak rahmat, berkat, anugerah yang kau berikan kepada kami. Teristimewa berkat rahmat kebangkitan yang dialami oleh Ibu Sitanggang yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Juga berkat penghiburan yang Kau berikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga doa-doa kami pada malam hari ini, teristimewa lewat perayaan Ekaristi pada malam hari ini, membawa keselamatan bagi Ibu Sitanggang. Kami mau makan ya Tuhan. Untuk itu kami mohon berkatilah makanan dan minuman yang Kau sediakan bagi kami, atas kebaikan hati-Mu lewat tangan-tangan kasih dari keluarga rumah ini. Semoga makan bersama ini mengingatkan akan perjamuan abadi Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan roti kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Semoga dengan itu kami semua dipersatukan dalam perjamuan damai abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.